Assalamualaikum Bolo, kembali lagi bersama saya di channel Edi Paiji. Tetap seputar pasien cuci darah tentunya. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu cuci darah dan bagaimana prosesnya. Karena masih banyak untuk teman-teman yang baru yang takut untuk cuci darah itu tidak tahu proses cuci darah itu seperti apa. Jadi saya akan membagikan sedikit gambaran bagaimana proses cuci darah itu. Jadi sebelumnya kita harus tahu apa itu cuci darah dulu. Jadi proses cuci darah itu adalah proses di mana penyaringan darah kita yang kotor atau penuh dengan zat-zat limbah dari sampah sisa metabolisme tubuh kita yang tidak bisa dibuang karena ginjal kita sudah rusak, nanti akan dibuang lewat cuci darah itu. Jadi fungsinya cuci darah itu untuk yang pertama itu membuang racun, yang kedua cairan, dan juga menyetabilkan mineral-mineral dalam tubuh, misalnya natrium, kalium, dan lain sebagainya. Jadi seperti menggantikan fungsi ginjal kita, tapi tidak bisa semaksimal ginjal kita. Jadi kan kalau ginjal kita itu menyaring 24 jam dalam satu hari itu non-stop ya. Kalau cuci darah itu ya hanya pas waktu kita cuci darah saja. Proses filtrasi atau penyaringan zat limbah ataupun cairan di dalam tubuh kita. Karena pasien gagal ginjal itu kan urinya sedikit atau bahkan sudah ada yang tidak bisa buang air kecil. Jadi perlu dilakukan proses cuci darah untuk mengeluarkan cairan, zat-zat sisa dari dalam tubuh dan limbah-limbah lainnya yang tidak bisa dibuang melalui urin. Lalu prosesnya bagaimana? Jadi untuk pertama-tama untuk proses cuci darah itu akan ada 2 buah jarum. 2 buah jarum, namanya jarum fistula ya kalau tidak salah. Atau kami biasa menyebutnya jarum kupu-kupu karena ada sayapnya. Jadi nanti 2 jarum itu, yang satu itu ditancapkan di sini. Ini untuk keluarnya darah dari dalam tubuh. Ini jarum yang satu. Kemudian dari sini darah nanti akan dialirkan ke selang. Dari selang nanti akan masuk ke dalam filter atau dialisernya. Nah, dialisernya itu bentuknya seperti tabung. Seperti tabung. Kalian bisa lihat di TikTok saya ada itu contoh dialisernya. Dialisernya seperti tabung, nanti darah kita masuk ke dalam situ. Nanti di dalam situ darah kita disaring. Dipisahkan dari air, kemudian zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh, kemudian kalium, natrium dan sebagainya dipisahkan, disaring. Nah, setelah itu zat yang tidak terpakai nanti dibuang. Kemudian darah yang setelah disaring masuk lagi ke bawah. Di situ ada selang lagi. Jadi masuk lagi ke selang, terus dikembalikan ke tubuh kita lagi lewat tusukan yang ini atau jarum yang satunya. Jadi langsung 2 selang atau 2 jarum itu langsung ya, enggak darah kita diambil semua baru nanti setelah dicuci dikembalikan, seperti itu tidak. Jadi langsung selama 4 jam itu prosesnya itu dari selang pertama difilter, kemudian langsung masuk ke selang kedua, langsung kembalikan di tubuh kita. Dan prosesnya itu ada yang 4 jam, ada yang 4,5 jam, ada yang 5 jam, tergantung kebijakan rumah sakitnya. Kalau saya 4 jam, rumah sakit saya semuanya menggunakan waktu 4 jam karena kita 3 shift, pagi, siang, dan juga sore. Jadi gantian, biar waktunya cukup untuk semua pasien. Itu saja masih ada banyak pasien yang belum dapat kamar karena mesinnya yang terbatas.
Jadi proses cuci darah itu seperti itu ya. Jadi bukan darah kotor kita diambil terus diganti dengan darah baru, bukan seperti itu. Jadi ya darah kita sendiri dimasukkan ke dalam mesin atau mesin dialisernya, kemudian disaring lalu dikembalikan ke dalam tubuh kita. Nah, itu yang dinamakan cuci darah. Mesin cuci darah itu sebagai pengganti ginjal kita. Jadi untuk teman-teman yang belum cuci darah dan sudah dianjurkan untuk cuci darah, jangan takut untuk cuci darah. Cuci darah itu tidak sakit. Cuci darah itu akan membuat tubuh kita lebih sehat lagi ya. Karena memang seharusnya kalau sudah gagal ginjal itu ya harus cuci darah. Jangan sampai ditunda-tunda malah menjadi lebih parah dan juga mengakibatkan komplikasi yang lain. Jadi sekian untuk sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa membantu untuk teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih, salam sehat.